Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya. Baik, ini kan pertemuan pertama ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu gitu, apakah ada sebelum kesini gitu misalnya kayak jadi main dulu kah atau apa gitu sebelum ke sesi pertemuan ini? Ya tadi sebelum kesini saya main dulu sama teman-teman panti asuhan gitu. Keliling-keliling dulu biasa main sama anak. Terus apakah ada kendala gitu sebelum kesini gitu? Misal kayak ragu atau gimana gitu? Ya awalnya tuh gimana ya, ragu ada, terus takut juga ada, gugup lah gitu. Ya, wajar ya kalau misalkan untuk sesi pertama ini Anda merasa begitu. Terus mungkin sesi pertama ini kan apakah Anda sudah siap gitu ya melakukan atau melaksanakan sesi pertama pertemuan ini? Siap insya Allah. Siap ya, baik. Nah, kalau boleh tahu, apakah Anda sudah pernah gitu mengikuti sesi konseling sebelumnya? Kebetulan belum pernah. Belum ya. Baik, kalau misalkan menurut Anda sesi konseling itu seperti apa sih? Menurut saya pribadi, Mungkinkah apakah seperti sesi curhat atau bagaimana gitu? ya mungkin masuk sih kayak curhat, terus ya mengungkap, ya niatan saya kesini itu ingin mengungkapkan apa yang saya rasa gitu. Ya siapa tahu hanya bisa memberi solusi buat saya. Baik, betul sekali ya. Sesi konseling itu adalah pemberian solusi atau apa kayak permasalahan yang Anda hadapi sekarang itu Anda bicarakan di sesi konseling ini. Tapi saya izin menambahkan, jadi sesi konseling ini adalah upaya bantuan yang dilakukan oleh konselor atau profesional yang sudah terlatih gitu ya dalam memecahkan atau membantu permasalahan yang Anda sedang alami sekarang gitu. Nah, untuk sesi konseling ini gitu ya ada beberapa asas gitu ya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini apakah saya boleh merekam sesi konseling kali ini? Tentu saja boleh, tapi kalau bisa gitu jangan terlalu jelas kelihatan. Baik. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, siapa saja orang-orang yang mengetahui tentang sesi pertama ini? Sesi yang mengetahui paling ada sih teman yang tahu itu. Baik, berarti saya, Anda, dan teman Anda gitu ya yang mengetahui. Dan saya juga izin memperlihatkan video ini kepada dosen pengampu mata kuliah yang saya kerjakan tugasnya sekarang gitu, yaitu merekam sesi konseling kali ini. Apakah diperbolehkan? Silakan. Baik. Nah, terus ada asas kesukarelaan. Jadi Anda itu harus secara sukarela. Apakah Anda sukarela gitu mengikuti sesi konseling ini? Sukarela. Sukarela ya. Terus ada juga sesi kepercayaan, asas kepercayaan gitu ya. Jadi saya berharap Anda percaya kepada saya sehingga permasalahan yang Anda hadapi sekarang itu Anda ungkapkan sekarang gitu ya, sehingga sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar juga gitu. Nah, untuk sesi konseling ini kita akan apa ya, kalau bisa dibilang mengulangi atau menanyakan kembali intake inform yang Anda berikan kepada saya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nama kepanjangan atau nama lengkap Anda siapa? Saya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ya. Nah, lalu nama panggilan yang Anda sukai? Biasanya teman-teman manggil saya Iqbal. Nah, baik. Terus panggilan Anda saat kecil? Saat kecil Iqbal juga sih rata-rata. Iqbal juga ya. Nah, kalau boleh tahu Anda sekarang sedang di kelas berapa, umur berapa, dan sekolah di mana? Kalau boleh tahu di mana? Misal saya sekolah di SMA 6 gitu atau di mana di daerah saya? Saya iya betul di SMA 6. Oh, di SMA 6 ya. Kalau boleh tahu kelas berapa? Saya baru kelas 11.
Kelas dua. Oh iya, kelas 2 ya. Baik, lalu ngambil jurusan apa? IPA. IPA ya. Baik. Terus apakah eh, apakah jauh gitu dari panti asuhan Anda ke sekolah Anda ya? Nggak terlalu jauh sih ya, paling 10 menitan lah. 10 menitan ya. Nah, terus kalau boleh tahu tempat tanggal lahir Anda itu di mana dan berapa gitu? Saya lahir di Tasik-Siap. Baik. Nah, terus apakah Anda menyukai gitu ya atau baratnya lingkungan di SMA Anda ya, di sekolah Anda itu? Kalau dibilang menyukai ya kadang ada kalanya suka, seru gitu, ada juga kadang lagi enggak gitu. Baik. Kalau boleh tahu 3 warna ya yang Anda sukai apa saja? Warna hitam, Hitam, warna biru, biru, sama warna paling biru dongker. hitam, biru, dan biru dongker ya. Baik. Lalu 3 tempat yang Anda sukai dan pernah Anda kunjungi. Ini tempatnya Yang pernah Anda kunjungi. kota apa gitu, bebas. Bebas yang Anda sukai. Yang saya sukai rental PS, Ya. terus tempat futsal suka. Ya pokoknya yang bersangkut paut dengan hobi juga suka sih. Pemandangan. Pemandangan ya. Baik, lalu 3 hobi yang sedang Anda sukai sekarang apa? Atau yang Anda tekuni? Hobi paling di futsal, terus paling yang sering ditekuni itu sih ya futsal. Terus yang lainnya mah nggak sering ditekuni juga. Ya, terlalu ya. Baik, lalu 3 prestasi yang Anda pandang penting gitu ya dalam hidup Anda apa saja? Yang menurut saya penting di public speaking sih ya. Public speaking. Iya, soalnya emang penting juga kan public speaking, ngomong depan umum gitu. Lalu apakah ada lagi? Sudah mungkin. Sudah ya. Nah, terus kegiatan apa yang mungkin dalam kehidupan Anda itu membuat Anda itu merasa nyaman dan terlarut? Coba diulangnya gimana? Jadi kegiatan apa saja gitu ya dalam kehidupan Anda yang membuat Anda itu larut, nyaman, dan sangat damai gitu? Kegiatan paling apa ya? Main mungkin. Main. Lalu Sama apa? teman gitu. Apakah ada lagi? Apa ya? Udah rebahan. Perubahan ya. Mungkin yaitu yang pertama adalah bermain dengan teman-teman Anda gitu ya, lalu kayak rebahan gitu ya. Nah, terus ketakutan atau fobia apa yang Anda miliki sekarang gitu? Apakah ada gitu? Takut gimana ya, kadang banyak overthinking sih. Ya kalau bisa takutan dalam hal tertentu menjurus ke tertentu mah enggak, cuman kayak overthinking takut nggak lulus lah, takut inilah gitu paling. Baik, lalu apakah Anda menderita dengan adanya pikiran negatif atau bisa disebut kecemasan, kegelisahan, jadi rasa takut atau dan lain-lain itu? Dan ya mungkin sering muncul juga itu, apakah mengganggu gitu? Mengganggu juga sih ya. Kadang misal mengganggu fokus, kalau misal ya overthinking berlebihan kan bisa mengganggu fokus. Baik. Lalu apakah Anda merokok, mabuk-mabukan atau memakai narkoba? Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Baik, 3 hal yang Anda inginkan dalam hidup untuk lebih baik atau mengalami peningkatan apa saja? Coba gimana
Jadi 3 hal yang Anda inginkan gitu ya dalam hidup Anda gitu untuk menjadi lebih baik atau mengalami peningkatan gitu ya dalam hidup Anda. Kira-kira apa saja? Ya tentunya eh, mulai dari belajar yang rajin, mungkin kan masih di tahap pelajar kan, tentunya harus tekun belajarnya, terus misal memperbaiki diri dan meningkatkan rasa percaya diri gitu. Baik, kalau boleh tahu ya jika Anda dapat melakukan atau memiliki gitu ya dan Anda gitu dapat menjadi sesuatu gitu ya. Nah, apakah ada yang Anda inginkan? Saya ingin jadi pengusaha sih. Pengusaha gitu ya. Pengusaha yang sukses yang bisa Ya. membahagiakan kedua orang tua mungkin seperti Ya. itu. Nah, mengapa Anda membutuhkan konseling kira-kira kenapa? Saya sebenarnya ada problem tuh, kadang suka ngerasanya tuh ada rasa malas gitu kalau apalagi kalau misal ngerjain tugas, kalau misal main mah semangat juga, atau lagi sehari-hari biasa lagi belajar juga semangat, tapi giliran tugas suka malas. Oh gitu. Jadi Anda sering merasa malas ketika mengerjakan tugas ya. Baik, kalau boleh tahu gitu ya saat masih anak-anak atau remaja, bagaimana relasi Anda dengan ayah gitu? Kurang deket sih ya, soalnya emang dulu juga kan kerja ya. Oh iya. Iya. Baik, kalau dengan ibu, Ya kurang juga sih ya. nah kalau boleh tahu gitu ya, Anda mengenal saya atau mengetahui sesi konseling ini dari mana gitu? Apakah dari teman Anda atau dari? Kebetulan dari teman itu yang ngasih tahu. Baik. Nah, lalu apakah Anda pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Nah, saya juga tadi sudah menanyakan ya kepada Anda ya tadi. Nah, terus alasan Anda datang ke sini kan mungkin salah satunya menyelesaikan permasalahan gitu ya, lalu memiliki solusi gitu ya. Ya. Nah, apakah ada lagi? Mungkin itu sih ya. Saya berharap dapat solusi, masukan, dan kedepannya lebih baik lagi gitu buat saya ya. Baik. Lalu apakah Anda pernah gitu ya mengatasi permasalahan yang Anda hadapi ini sebelumnya? Pernah sih ya, tapi gimana ya, nggak nemu solusi yang pas gitu. Makanya saya kesini tuh siapa tahu dapat solusi yang pas dan bisa jadi lebih baik buat saya gitu. Baik. Saya ingin Anda coba menjelaskan gitu ya apa yang saat ini mengganggu Anda gitu ya, lalu mungkin deskripsikan gitu ya dimulai dari mana proses itu bermulai dan bagaimana efeknya terhadap kondisi Anda saat ini. Ya kan masalah saya tuh malas kalau ngerjain tugas gitu. Ya kalau misal lagi sekolah mah biasa ya gitu, semangat sama teman-teman, apalagi kalau lagi main biasa aja semangat, tapi giliran ada tugas gitu, apalagi kalau banyak, suka malas deh ngerjainnya. Nah, jadi berdampaknya teh ke saya juga gitu, nantinya teh dihukum lah, ngomelin lah gitu. Baik. Lalu sebutkan gitu ya hal-hal yang ingin Anda capai melalui sesi konseling ini. Saya ingin merubah rasa malas saya, tapi dengan solusi terbaik dari AS. Siapa tahu itu ada. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu perubahan positif apa yang akan terjadi bila Anda berhasil mencapai hal-hal spesifik yang Anda sampaikan tadi? Mungkin saya tidak akan pernah diomeli lagi, tidak akan kena hukuman lagi. Apabila rasa malas saya hilang, dan saya pastinya akan mengerjakan tugas, selalu akan mengerjakan tugas itu. Baik. Apakah Anda merasa kesal gitu ya karena hal-hal kecil?
Contohnya kayak gimana? Mungkin ketika jatuhnya tong sampah atau kan itu hal-hal kecil Oh. gitu. Apakah Anda sering merasa kesal ketika ada hal-hal kecil yang mengubah? Enggak sih, paling kalau misal emang kondisi mood saya lagi gak baik, dan bisa juga menimbulkan kayak kesenggol orang atau gimana, nyesel. Lalu apakah Anda merasa pusing atau sering merasa mau pisah gitu? Enggak sih. Enggak ya. Nah, terus apakah Anda sering menikmati gitu ya berbagai hal yang Anda lakukan? Ya tentunya kalau misal yang saya sukai saya nikmati gitu. Kalau misal yang kurang suka ya tidak juga. Tapi apakah Anda sering mengalami kesulitan bernapas? Enggak sih ya. Enggak ya. Baik. Lalu apakah Anda membenci kehidupan Anda sendiri? Enggak. Enggak ya. Terus apakah Anda sering merasa cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi, misal situasi seperti apa saja gitu? Jadi cenderung bereaksi berlebihan gitu. Tidak sih ya. Enggak. Tidak terlalu ya. Tidak terlalu ya. Nah, terus apakah sering merasa gemetar gitu? Enggak. Enggak ya. Nah, apakah Anda sering merasa tertekan tentang banyak hal, misal apa saja gitu? Paling kalau banyak tugas ya gitu, kadang tertekan kan, apalagi tambah malas juga. Baik. Apakah Anda merasa ketakutan dalam menghadapi situasi-situasi yang Anda hadapi? Paling kalau ujian ada rasa takut. Baik. Nah, terus apakah ada hal baik yang bisa Anda nantikan? Baik. Yang mungkin misal jadi Anda itu sering merasa tidak ada hal baik yang bisa jadi Anda itu sering merasa tidak ada hal baik gitu yang bisa Anda nantikan gitu. Jadi tidak bisa memiliki hal-hal yang baik gitu. Jadi tidak terlalu menantikan hal-hal yang baik gitu. Apakah Anda sering merasa seperti itu? Kadang-kadang terus ya, kadang bisa pengen mengharapkan ada kebaikan gitu, tapi ya udahlah gitu. Baik, terus Anda apakah mudah merasa tersinggung gitu? Enggak juga sih ya, santai ya. Lalu apakah Anda merasa sulit untuk bersantai? Justru gampang Gampang. bersantai ya. Lalu apakah Anda sering merasa tidak bisa berhenti bersedih atau jadi tidak bisa berhenti bersedih atau merasa tertekan gitu? Apakah sering merasakan seperti itu? Enggak juga sih ya, kalau ngerasa bersedih terus yang paling ya kalau tertekan mah kalau bisa tugas-tugas numpuk kayak tertekan. Baik, apakah Anda sering merasa kesal ketika ada orang lain menyela Anda gitu? Menyela omongan? Iya. Baik, Ya, kesal juga sih ya kadang. ada kesal ya. Baik, lalu apakah Anda sering merasa seperti hampir panik gitu? Misal tiba-tiba ada apa gitu, jadi Anda hampir panik gitu. Ada sih. Baik, terus apakah Anda membenci diri Anda sendiri? Tidak. Tidak ya. Nah, terus Anda merasa bahwa diri Anda itu tidak baik, apakah sering merasakan seperti itu? Kadang ya merasa. Terus apakah Anda sering merasa bahwa saya ini sering mudah kesal gitu? Iya juga sih ya, gimana moodnya sih, kadang gampang kesel, kadang enggak. Terus apakah Anda sering bisa gitu ya merasakan detak jantung Anda sendiri berdetak sangat cepat meskipun
Anda itu tidak melakukan aktivitas yang berat gitu. Ya siap. Enggak ya. Terus apakah Anda sering merasakan takut tanpa alasan yang jelas? Ya itu paling overthinking lah. Sepertinya. Terus apakah Anda sering merasa bahwa di hidup Anda itu mengerikan? Enggak juga sih ya. Baik. Kalau boleh tahu kan Anda mungkin kalau misalkan di skalakan gitu ya dari 0 sampai 10 gitu ya, dimana 0 itu Anda sangat malas dan 10 itu Anda sangat semangat gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Anda sekarang di skala berapa? Paling 5 5 ya? ya. Nih, 5 ya. Nah, kalau boleh tahu skala yang Anda inginkan gitu, Anda berada di skala berapa? Ya tentunya 10-an nantinya. 10 ya. Ya. Baik. Nah, mungkin untuk sesi konseling ini hanya mengulang atau menanyakan kembali info gitu ya. Saya terima kasih sekali Anda bisa hadir di sesi pertama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengatakan gitu ya, atau kekurangan saya gitu ya. Mungkin sesi konseling ini harus diakhiri, jadi dilanjut di sesi kedua gitu ya. Apakah Anda siap untuk melakukan sesi konseling kedua nanti? Siap Pak. Baik, mari saya antar ke depan untuk sesi konseling kedua. Sesi konseling ke satu ini sudah berakhir. Terima kasih ya. Terima kasih ya.